Oke, halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mau wawan ya? Iya. Wawan. Jadi ini sesama AE21 kita harus berkenalan lebih dalam. Oke, mungkin gue dulu lah. Oke, gue dulu ya. Halo, nama gue Naufal Abi Effendi. Biasa dipanggil Abiu. Abi juga bisa. Cuman karena ada teman kita yang namanya Abi juga, jadi mending Abiu. Abi. Oke. Nim gue 136216061, belakangnya 061. Terus apa lagi? Asal daerah ya? Asal daerah. Kalau di KTP gue Surabaya sebenarnya, cuman karena anak Surabaya banyak yang nggak terima karena gue tinggalnya di Sidoarjo sebenarnya. Oh, jadi Sidoarjo, Jawa Timur. Sidoarjo. KTP gue KTP Surabaya tapi asal dan tinggal di Sidoarjo. Oke. Provinsi Jawa Timur. Jadi sebelahan lah ya, kayak Jakarta, Depok, Jakarta, Bekasi gitu lah. Oke. Terus apalagi alasan masuk AE? Alasan masuk AE. Gue karena bokap tinggal di Jakarta, kerja di Papua. Oke. Gue sering pulang pergi tuh Surabaya Papua. Terus gue suka kalau naik pesawat tuh suka duduk di window seat. Oke. Ngeliat tuh kayak spoilers, flaps turun, aileronnya gerak-gerak, kayak wah keren nih gitu. Terus ngeliat pilotnya pakai seragam, awalnya pengen jadi pilot, tapi nggak dapet izin dari orang tua. Terus ke dokter, dulu juga sempat suka biologi, SMA, SMP tuh suka banget biologi. Cuman pas tes mata, gue buta warna parsial lah. Jadi nggak bisa jadi dokter. Tapi karena gue udah cinta sama pesawat dan ada satu jurusan satu-satunya di Indonesia nih tentang pesawat, akhirnya gue masuk AE. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kemal Aulia Sutadian, NIM 136210016. Jadi gue kebalikannya lu. 16. Oh iya bener. Wah gila, kece nih 6116. Asal gue asal Bandung, Jawa Barat, bisa dipanggil Kemal. Kalau mau asal masuk AE, dulu waktu gue kecil, kalau misalnya orang tua gue pulang dari luar negeri, ada tugas atau ada seminar atau apa gitu, mereka suka ngebeliin kayak miniatur figur pesawat itu. Kan ada maskapai kan biasanya. Gak tau sekarang masih ada atau enggak, tapi kan dulu di trolley kabin itu kan biasanya kan ada gitu. Kalau misalnya nggak banyak sih, cuma ada satu atau dua gitu soalnya. Tapi mayoritasnya dari kayak kalau misalnya kita keluar kayak ke mall atau apa, dulu kan suka banyak mainan, toko-toko mainan yang koleksi gitu kan ya, kayak figurin gitu, mau itu kayak film atau kayak Transformer atau apa, pesawat juga ada gitu, jadi suka dibeliin gitu. Terus itu awal sukanya. Terus sering nonton YouTube juga kan, kayak repainting, terus assembly-nya gitu kan. Terus kayak Airbus gitu, flight test gitu ya. Bener. Sering juga kayak nontonin kayak trailer dari tiap maskapai gitu kan, kadang-kadang ada gitu. Terus waktu kelas 10, lupa nih kan sering suka olahraga ini, itu kayak passionnya ke olahraga mayoritasnya. Terus pas kelas 10 gue ngeliat-liat kayak perkembangan teknologi antariksa kan lagi booming ya waktu itu ya. Elon Musk sama SpaceX, terus ada passenger flight-nya Virgin Galactic sama Origin Blue. Itu gue kayak wah ini keren nih, gue mulai lihat lagi, terus gue ngerasa tertarik gitu kan AE. Jadi ya ujung-ujungnya gue ngerasa kayak ini suatu bidang yang gue bisa jadiin karir gitu. Iya benar. So most of AE students emang suka pesawat gitu ya, dari wawan-wawan yang iya sih, betul. Sekarang gue ada pertanyaan random satu nih. Apa nih? Gue anak kos, gue anak rumahan. Nah, struggling anak kuliah ketika jadi anak kos sama anak rumahan tuh. Kalau gue dulu deh jawab, gue anak kos ya. Struggling gue selama jadi anak kos itu karena gue ngerasa bahwa ketika di rumah mungkin gampang, makan gampang. Homesick berarti ya lo ya? Nggak homesick sih, karena gue 3 tahun di pondok kan. Tapi ada time gap tuh waktu pandemi. I spend most of my time selama pandemi di rumah. Jadi sempat ngerasa kayak wah enak ya dulu di rumah, dimasakin, baju dicuciin, terus kayak gitu-gitu. Iya. Sekarang mah mandiri live alone di Bandung gitu. Jadi mungkin ya itu sih, sama pas gue kebetulan agak horor. Jadi di mana tuh? I have no problem with it. Di Tubis 8. Oh, agak dalam ke sana. Dalam banget, belakangnya langsung makam. Gitu. Itu strugglingnya mungkin makanan, terus kayak harus melayani diri sendiri gitu. Nah, kalau lo gimana sebagai anak kuliahan yang harusnya bebas tapi tinggal di rumah? Kalau misalnya gue di rumah sih nggak enaknya, kalau misalnya makan gitu kan udah pasti enak ya, kayak nggak terlalu mikirin. Tapi kadang-kadang
mungkin lebih kayak ke bosen sama makanan rumah. Tapi kayak ya itu mah kadang-kadang gue pesen sendiri atau apa gitu kan, jadi nggak terlalu masalah. Tapi paling biggest problem is kalau misalnya kuliah itu kadang-kadang kayak lu digangguin gitu kan. Jadi kayak external distraction external distractionnya ada. Terus I don't know, like especially kalau udah malam, tugas numpuk, misalnya kayak laprak numpuk, tugas numpuk, belum ini belum itu, like orang tua gue always on my ass gitu lah, lu tidur, padahal kayak ini laprak tumpuk, gue lagi ngelaprak itu suruh tidur, itu aja sih paling. Sama travel distance karena rumah gue juga agak jauh, jadi bensin lagi mahal sekarang. Bensin waktu jadi, ya. Bensin waktu. You spend a lot of time di jalan buat ke kampus doang. Padahal di kampus itu cuma kayak praktikum 2 jam udah gitu, atau kan kayak ujian 2 jam udah gitu. Ya, itu aja sih kalau dari gue. Sekarang kalau dari lu deh satu. Kalau dari gue sih apa ya? Kalau misalnya ada sesuatu like something you would tell yourself 5 years ago or like to your younger self, apa gitu, whether it's advice atau saran atau kayak regrets or like apa aja gitu. Gue bakal ngomong ke diri gue sendiri yang 2 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, you did great gitu. Karena apa yang terjadi di diri gue 5 atau 2 tahun yang lalu itu yang ngebentuk gue sekarang. So I never regret something in the past gitu. In the past. Okay. Ya, karena mau itu keburukan, mau itu musibah, mau itu hal-hal gitu. yang sebenarnya impact dalam jangka pendeknya negatif. Gue selalu memandang bahwa long termnya itu positif banget, bisa bikin ngebangun kepribadian gue untuk lebih kuat. Jadi you did great gitu. Gue mau ngomong gitu ke diri gue. How about you? Kalau gue sih lebih ke sama sih, gue sama kayak lu, kayak mungkin ada regret short term, tapi kayak in the long run lu sadar gitu loh, kayak kalau lu masuk suatu situasi yang kurang nyaman buat lu kedepannya tahu gitu loh, kayak what you have it's to okay do. What you have to do in that situation. You already faced that thing gitu. in the past. Terus kayak paling not trying to paint like a picture where like kayak gue sebagai orang yang kayak terlalu banyak pikir atau apa, tapi kadang-kadang ngerasa kayak gue overly anxious gitu, over like the future gitu kan. Jadi kayak selalu gue pengen bilang aja ke diri gue sendiri dulu kayak don't worry too much gitu. Like 90% of the things you worry about won't end up happening. Itu sering banget di otak anak-anak. Iya kan, kayak gue cemas ini, gue cemas itu, kayak terus udah it's only your kecemasan, but it never happens. It never happens. And also like just take life how it is. Soalnya kayak menurut gue 10% dari kehidupan lo itu kayak realita gitu loh, kayak hal-hal yang terjadi, sedangkan 90%-nya lagi tuh kayak the way you choose to react to those events gitu. Kalau dari gue gitu sih. Nice. Kemal, thank you banget. Thank you Abiu. Berdua doang 8 menit, asik banget bonding. Oke, thank you Mal. Thank you Mal. Thank you Abiu. See you next time. Semangat kuliahnya. Thank you. Semangat jujur ya. Semangat. Salam kenal ya. Thank you, dadah. Thank you. Bye.